Hadirin para alim ulama, para guru, para asatidz yang sangat kami muliakan, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Lurah dan Bapak Camat Jagakarsa, jemaah sekalian, izin iroda Allah membawa kita bertemu kembali dalam pertemuan rutinitas kita. Mudah-mudahan dikuatkan iman Islam kita, diberikan kesehatan walafiat, dijauhkan dari segala bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita ini sekarang berkisar ngerapihin sembahyang, ngerapihin sholat, ya. Ini kitabnya ketika ini kita ngerapihin sholat. Yang pertama kemarin kita ngerapihin sholat, sudah dari doa iftitah, sudah dari Allahu Akbar, dan masuk sebagian sebelum Covid kita masuk membicarakan tentang surat Al-Fatihah. Yang waktu itu kita bahas tentang bagian dari Al-Fatihah, Bismillah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan masih pada ingat. Amin. Berikut jamaah sekalian yang kami muliakan, ketika baca suratul Fatihah, karena ini bagian dari rukun, maka enggak boleh enggak kita kudu bisa. Karena ini rukun, kudu bisa. Kalau enggak bisa bagaimana Ustaz? Belajar. Jangan enggak bisa diam aja. Ya. Karena membaca Fatihah rukun daripada sholat, maka belajar Fatihah juga hukumnya wajib. Belajar Fatihah. Udah pernah belum ngetes Fatihah kita sama orang? Nah, coba Abdurrahman yang udah tua begini belum katanya. Ngetes Fatihah kita sama orang. Gini nih, contohnya. Dengerin ya, aku baca Fatihah ini, kalau salah salahin, kalau bener benerin. Udah pernah belum orang gitu? Nah, coba itu. Berarti dia menganggap dirinya selama ini. Nah, kalau kita ngomong sama orang, coba ya. Cuman yang kita ajak ngomong kudunya yang. Nah kalau sama juga sama kita mah bagus aja udah. Ya. Sekali-kali kita apain namanya? Kita rapihin, kita benerin. Ya. Sudah dibahas dulu waktu kita sama Ustaz apa ya, yang bawa ya itu dulu dibahas tuh. Ya. Saya nggak membahas lebih jauh lagi, karena udah ada gitu. Nah, ketika membaca Fatihah hukumnya adalah merupakan rukun dalam sholat, maka belajar Fatihah adalah wajib. Fatihah itu sempurna dengan mengetahui tajwid. Ya gini. Berarti belajar tajwid hukumnya fardu kifayah, fardu ain. Belajar tajwid. Ayo kita belajar tajwid sampai mana? Nah, sekarang nih di sejarahnya. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita tanpa suara, tanpa huruf. Suaranya kagak, hurufnya cuma Nabi kita menerima dari Jibril alaihissalam. Yang dengar ya Nabi kita, yang lain kagak. Makanya Nabi kadang-kadang ketika di depan sahabat beliau terdiam, lalu beliau cerita, barusan datang Jibril menurunkan wahyu. Berarti orang yang lain nggak tahu, ya. Artinya apa? Quran itu tidak berhuruf, tidak ada suaranya ketika diterima oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi masih ada, Nabi masih hidup, maka diajarinlah Quran ini kepada sahabatnya
sesuai dengan yang didengar oleh Nabi dari Jibril. Kemudian banyaklah orang yang membaca Quran sesuai dengan Nabi. Tapi di zaman Khalifah Abu Bakar yang pada hafal Quran, yang bacanya ngikut sama Nabi sama, meninggal dunia. Banyak tuh yang meninggal. Abu Bakar, Umar. Maka ketika Utsman menjadi khalifah, Quran itu ditulis. Yang tulis bukan Utsman, menulis orang lain, ya. Penulisan ini tanpa titik, tanpa harokat. Coba bayangin dah. Titiknya kagak, harokatnya kagak. Kenapa bisa dibaca? Karena masih banyak yang hafal ngikutin Nabi. Coba kalau sekarang titiknya kagak, harokatnya kagak. Yang ada titiknya, ada harokatnya aja. Ewer-eweran. Di zaman itu nih, ya. Quran yang ditulis oleh ketika pemerintahan Utsman bin Affan, titiknya kagak, harokatnya kagak, tapi itu dikirimkan ke gubernur-gubernur yang ada waktu itu. Kelemahannya nanti di sono bahasanya bukan bahasa Arab. Di Persia misalkan dikirimin, ke Damaskus, ke Syria dikirimin, itu bahasanya udah campur aduk. Maka Quran dibaca berbagai macam. Nah, timbullah pemikiran Sayyidina Ali untuk menulis Quran dengan tanda baca. Siapa yang disuruh? Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada yang membaca Abul Aswad Ad-Du'uli. Beliau tuh yang ngasih titik, ngasih harokat. Bahkan beliau termasuk orang yang ahli dalam bidang ilmu nahwu. Jadi berbarengan tuh. Dicetaklah Quran, ada apanya? Ada barisnya, ada apanya? Ada titiknya. Kenapa? Karena sudah luas kepemerintahan Islam di negara-negara lain waktu itu. Ya. Bisa untuk baca. Sebelum ada titik, sebelum ada harokat, kita membaca Quran sesuai dengan yang diajarkan oleh guru. Nggak bisa kita baca Quran sendiri. Maka belajar ilmu tajwid kudu pakai guru. Orang belajar ilmu tajwid gurunya ada, salah. Bagaimana ismam, bagaimana idgham, bagaimana ikhfa, itu kan dipraktekin. Yang nulis itu siapa yang nulis? Yang nulis itu Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, Abul Aswad Ad-Du'uli yang nulis tuh. Terima kasih kita sama dia itu. Kalau kagak ada dia, nggak bisa. Quran agak ada titiknya, agak ada harokatnya. Ini gua apa iya? Enggak ketahuan. Nah, iya, makanya kenapa bisa dibaca walaupun nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya? Karena orang yang dengar Nabi baca Quran masih apa dan masih ada di negeri. Coba bacaan gua nih salah apa enggak gitu. Ya. Saya ada Abdul Ghafur doang, Abdul Ghafur almarhum yang gede, yang meninggal waktu bulan puasa. Dia tuh sekitar, saya lupa waktunya, hampir tengah puasa, sebelum puasa, dia tuh ke rumah saya. Tadi tolong baca Fatihah, aku benerin tadi, aku mau jadi imam. Itu doang kayaknya udah ke saya ini. Tadi tolong benerin Fatihah saya mau jadi imam besok bulan Ramadan. Ternyata ya, yang lain belum ada. Ya kali mah sama saya mah kagak berani kali, karena bacaan saya jelek. Sama yang lain dah nggak apa-apa. Ya, dah segitu. Itu sejarahnya ya. Belajar ilmu tajwid kalau diruntun menjadi wajib. Karena baca Fatihah hukumnya wajib. Baca Fatihah di dalam salat hukumnya wajib. Diruntunin lil wasail hukmul maqasid. Kaidah usul fikihnya. Ya. Jadi yang tua-tua ini silakan belajar. Masih ada waktu, apalagi yang muda. Itu sejarah. Ya, kita buka sekarang. Emang yang kita baca ini sesuai enggak sama Nabi? Sama. Kalau memang dengan ilmu tajwid. Ini Pak, bacaan itu ada yang benar,
Abis benar dulu ya. Abis benar cakep. Abis cakep bagus. Benar sesuai kaidah tajwid, itu benar. Cuma ada orang yang bisa benar bacanya, tapi enggak cakep suaranya, ya segitu doang. Nah ini namanya qiraahnya sama. Qiraah nih. Kalau tadi tajwid, yang kedua udah belajar qiraah. Yang ketiga, kayak tadi taksin. Apa bahasa kitanya tuh? Yang ada ros, bayati, sobat tuh. Nah itu lagam udah. Itu mau udah nomor 3. Bener, cakep, nah bagus. Kalau tadi memang ilmunya ada, bayati, soba, ros al-nawa, terus ikan dan sebagainya. Itu mah udah sono. Udah sono. Iya, udah tinggi. Nah sekarang bagaimana kita tajwid bener belum? Bil khusus mereka yang punya kewajiban diamanatkan, dipercayakan untuk menjadi imam di musola, di masjid. Ya cari guru. Gue mesreknya sama ustadz ini nih kayaknya dia mah kalau ngasih tahu enak, silahkan. Jangan ngerasa kodok di dalam. Nah itu tuh kan itu susahnya itu. Ya, begitu dibilangin ngambek. Udah susah banget ini benernya begini ini. Ya, udah emang salah dibilangin ini susah banget nih. Belajar ogah. Udah salah dibilangin ngambek, belajar cukup sempurna udah itu musola. Gitu tuh kalau ada yang gitu. Ya, kalau ada ya. Itu namanya benar. Lewat apa? Lewat ilmu tajwid. Bagus. Lewat ilmu qiraah. Ada beda ilmu qiraah ini. Ada 7 ilmu qiraah itu yang terkenal dengan qiraah sab'ah. Pelajarin. Yang terakhir adalah tahsin tuh, yang tadi yang pakai kalau kata orang kita namanya ragam. Iya, pakai ragam. Berikut, ketika ini belum ada yang diri ya. Terus kalau belum ada yang diri, ketika membaca Fatihah ada yang salah tapi benar, ada yang salah yang mutlak salah. Salah tapi benar gimana? Salah tapi enggak merubah makna dan arti. Ya, salah tapi enggak merubah makna dan arti. Ada yang salah, ya yang salah. Kenapa dikatakan salah? Karena memang bisa merubah makna dan arti. Panjang pendek, tebal tipis, tahan terus, itu adanya di tajwid. Ya, adanya di tajwid itu. Ya. Contoh di sini, ada orang yang membaca walau dolin, tapi ada yang membaca walat tolin. Itu udah salah, rusak, karena dot sama to nanti artinya beda, artinya lain. Tapi kalau maliki yaumiddin, ada lagi maliki yaumiddin, itu salah tapi enggak merubah arti makna. Ya, ini kalau ngejelasin, jangan ngejelasin ini di sini dah ya. Kebanyakan ini mah dulunya nanti tanya di majlis taklim musolanya masing-masing. Kita lanjut aja nih ya. Kita lanjut aja, kenapa? Karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul amin wa la tasiluhu biqaulika waladdallin waslan wajhal bil qiraati bis subhi wal maghribi wal isya'i. Terus ya, dari Yakob masih terus nih. Wa qul amin, bacalah lafaz amin. Ini udah dibahas ya.
Waktu pertemuan di mana tuh? Sampai amin itu baca bisa 4. Udah pada lupa kali. Amin itu dibaca 4 macam, 4 cara. Lanjut aja nih. Kalau yang wabu belum tahu, datang ke rumah saya. Ba'da qiraatil Fatihati, setelah membaca Fatihah, ucapkanlah lafaz amin. Panjang, M-nya ditahan, yang-nya panjang, amin. Itu yang paling utama. Ketika membaca itu, di mana sawa'un kana fis sholati am kharijiha anha, sama aja di dalam sholat, di luar sholat. Ketika ada selesai membaca Fatihah, kita disunahkan mengucap amin. Kita baca dewek atau kita dengar orang baca, sama aja. Kalau di dalam sholat kan berarti kita dengar orang baca. Imam baca, kita bilang amin di akhir Fatihah. Kita baca sendiri, ya kita bilang amin. Kita lagi naik motor nih, di depan Masjid As-Saadatain, ada orang baca Fatihah, kita lagi naik motor. Walaubalin amin aja. Ya. Kenapa? Sebabnya kenapa itu disuruh begitu? Ya. Kenapa disuruh mengucap amin ketika selesai membaca Fatihah? Fastahibu ayyasallallahu ijabatan. Karena dengan amin itu fastuhibba disunahkan, sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyasallallahu ijabatan, permohonannya dikabulkan oleh Allah. Karena kalau dari kita lihat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu adalah rangkaian doa. Kita akhiri dengan lafaz amin. Jadi sama aja di luar atau di dalam sholat. Lakinnahu biha asaddu istihbaban, tetapi ketika di dalam sholat asaddu istihbaban, sangat disunnahkan. Ketika imam membaca waladhdallin di dalam sholat, sangat disunnahkan. Hadisnya, fa idza ammanal iman fa aminu. Ketika imam membaca amin, maka kita bareng juga beramin. Cek caranya nih, teknisnya. Bagaimana teknisnya? Wala tasiluhu biqaulika waladhdallin waslan. Caranya baca aminnya itu wala tasiluhu, jangan digabung, jangan diterusin ucapan amin kita dengan waladhdallin, dengan kalimat waladhdallin, tapi diapain? Lakin dipisah, dijedakan. Waslan, pisahannya itu langsungnya itu nggak boleh, dijeda dengan kalimat apa? Rabbi firli. Ini yang belum umum. Waladhdallin. Nah, harusnya ada Rabbi firli. Nah, karena jamaahnya udah nyamber aja. Waladhdallin. Kadang-kadang belum sampai waladhdallin udah diambil aja udah sama imammu. Ya, apalagi untuk yang terawih. Ya. Khawatir kalau nggak ada pisah, amin nanti bagian dari Fatihah gitu loh. Disangka amin itu bagian dari Fatihah kalau nggak ada pisah. Makanya kudu dipisahin. Misalnya apa? Rabbi firli. Panjanganlah kalau wali-wali daya mah. Di sini ditulis Rabbi firli, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, si imam ini Rabbi firli. Amin. Ini kudunya yang imam belajar, yang makmum belajar. Kalau yang imam belajar, yang makmum kagak, maka di
Serobot. Kalau imam belajar bareng, makmum belajar kayak gini, insya Allah pelaksanaannya. Cuma kan di musola itu antara belajar yang kagak belajar, di masjid itu antara belajar yang kagak belajar, banyak yang mana? Akhirnya yang belajar kalah, karena diserobot duluan, ya. Ketika mengucap amin, apa cuma segitu doang? Jangan begitu. Emang segitu doang, emang apa sih? Takut nanti amin itu kehitung Fatihah, ya. Jadi wala tasiluhu, jangan kamu sambung bikaulika dengan ucapan kamu waladhdallin, kalimat waladhdallin bi amin, jangan sambung. Tapi apa? Waslan, pisahin dulu. Pisahin. Nah, misahinnya apa? Rabbi firli wali-walidayah, bolehlah, ya. Enggak, kita makan nggak terlalu saklek. Orang nambah wali-walidayah doang nggak boleh. Pinjam apa sih? Pakai, udah, nggak apa-apa. Ya, pakai nggak apa-apa. Emang apa sih? Ya, ada yang perhitungan mah. Waktu saya jelasin Fatihah, mana ada yang perhitungan mah? Baca Bismillah aja, oh udah baca Fatihah. Jangan perhitungan tuh orang. Perhitungan. Baca Fatihah, Bismillah, kagak dibaca. Katanya Nabi nggak pernah baca kalau sholat. Perhitungan tuh orang. Perhitungan. Baca Fatihah nggak mau. Baca Bismillah karena dianggap Bismillah itu bukan Fatihah. Akhirnya kagak dibaca. Perhitungan. Gimana? Terus tuh bawa bini aja baca Bismillah. Ya. Baca nggak? Diajarin kan nih? Bismillah itu Allahumma jannibna wa jannabana syaitan, kan gitu. Lah begitu aja terus. Gitu baca Fatihah. Memang perluan apa Fatihah sama begitu? Tahu udah baca Bismillah Fatihah juga. Ya. Jam 6. Insyaallah panjang umur sehat walafiat terus. Kita mau dikit-dikit ya, dikit-dikit ya. Ya emang begini dikit-dikit kita ngaji, insyaallah berkah, amin. Ya rabbal alamin. Gua mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.